Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat sore semuanya, kembali lagi di Liputan Depaf News bersama saya Nilo Putri Anggreni dari SMA Negeri 1 Amlapura. Di sini saya akan meliput latihan persiapan untuk lomba tahun ini, yaitu lomba LKBB. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu pelatih dari SMA Negeri 1 Selat. Permisi Kak, bisa diwawancarai? Ya. Kami dari Depaf News akan mewawancarai Kakak mengenai latihan LKBB. Pertama, mengapa Kakak bisa terjun ke lapangan untuk melatih? Kalau pertanyaan untuk mengapa pertanyaan bisa terjun ke dunia pelatih, karena dari awal saya adalah seorang purna paskibraka juga, yaitu tahun 2007, 2008, 2009 waktu masih duduk di bangku SMA. Kemudian setelah itu ikut pelatihan TOT, pelatihan untuk mencari sertifikat pelatih tahun 2014 di Provinsi Bali. Nah, dari situ awal mula saya mendapat lisensi sebagai pelatih. Awal mula karir saya di provinsi, di lapangan Renon tahun 2014, 15, 16. Nah, itulah yang saya ingat awal mula. Kemudian berlanjut baru karena dari Karangasem lama tidak ada Pasnas, saya akhirnya turun gunung ke Karangasem. Nah, itu langsung bersama SMA Negeri 1 Amlapura, SMP 1 Bandem dulu, baru ke SMA 1 Amlapura, kemudian baru menyebar ke sekolah-sekolah lain di Karangasem, hingga akhirnya sekarang di Selat. Dan selanjutnya, di mana Kakak pertama kali melatih PBB? Pertama saya melatih PBB awal mulanya di SMP 1 Bandem. Waktu itu saya belum memiliki lisensi pelatih resmi. Kemudian setelah mendapatkan lisensi pelatih resmi, yaitu kegiatan pelatihan purna paskibraka tahun 2015 di provinsi. Kapan Kakak pertama kali melatih di SMP Negeri 1 Bandem? SMP Negeri 1 Bandem tahun 2011-12 ya kalau nggak salah ya, saya lupa juga itu. Apa saja kendala selama melatih Kak? Kalau kendala melatih sih biasanya faktor lingkungan dan cuaca di tempat sekolah itu sendiri. Nah, kalau seumpama di sekolah-sekolah, saya ambil contoh seperti kemarin di Bangli, cuaca juga kan di sana cenderung hujan. Nah, ada aula tapi juga atap aula tidak berfungsi dengan baik, jadi cenderung masalah hujan, cuaca, faktor angin, lapangan tentunya ya. Kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang tidak memiliki lapangan paving atau PC, masih lapangan rumput kan. Kalau lapangan rumput itu bisa menyebabkan rawan cedera atau mengganggu kesehatan keselamatan lah. Siapa yang memotivasi Kakak sampai Kakak bisa melatih sampai sekarang? Kalau untuk motivasi untuk pelatih, mungkin langsung ke pelatih saya dulu ya, yaitu Bapak Arsane. Beliaunya mungkin sekarang sudah pensiun di Korem. Beliaunya adalah pelatih saya dulu provinsi yang paling berkesan. Nah, dari situlah saya banyak mengambil ilmu-ilmu kepelatihan sehingga saya bisa terapkan di sekolah-sekolah. Bagaimana sikap anak didik yang sering Kakak temui di lapangan? Nah, kalau sikap anak didik tentunya sangat kalau bagi saya menyenangkan. Ya, bermacam-macam ya, bervarian. Tentunya ada yang memang lucu, ada yang memang sikapnya agak bandel, ada yang memang sudah disiplin. Nah, disitulah tantangan untuk seorang pelatih. Tapi selama ini saya masih nyaman. Tidak ada sih siswa yang memang keterlaluan, tidak bisa diatur. Ya, senakal-nakalnya siswa selama ini masih aman. Dan pengalaman-pengalaman sih biasanya orang tua yang tidak paham apa materi yang kita cari. Kadang-kadang mereka mungkin tidak terima anaknya tidak lolos, mungkin merasa anaknya yang terbaik daripada yang lain. Kadang-kadang itu sih, tapi dengan pengalaman sudah melatih sekian tahun,
itu hal biasa ya. Selama ini tidak pernah ada masalah hal yang fatal, masih aman-aman saja. Baik Kak, terima kasih telah mau diwawancarai oleh Depaf News. Terima kasih atas informasinya dan selamat sore Kak. Sore, sukses terus ya. Siap Kak, terima kasih. Nah itulah wawancara yang telah kami lakukan oleh salah satu pelatih di SMA Negeri 1 Selat. Setelah ini kami akan mewawancarai salah satu danton yang ada di SMA Negeri 1 Selat. Bye-bye. Bagus. Kedengeran kok, kedengeran orang dekat. Audio Jungle. Open arms, how about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try. Oh, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Halo, kembali lagi di Depaf News dengan saya Diana. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota pasukan dari SMA Negeri 1 Selat. Yuk. Permisi, izin mewawancarai. Di sini memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadil Putra. Saya salah satu anggota dari pasukan LKBB SMA Negeri 1 Selat. Mengapa Anda bisa terjun ke dalam kegiatan LKBB ini? Pertamanya saya iseng, jadi dulunya saya nggak tahu apa itu LKBB, nggak tahu apa bentuk LKBB, jadi saya ikut teman aja dulu. Nah, terus lama-kelamaan saya berseleksi, akhirnya saya terjun di LKBB. Sudah berapa kali Anda mengikuti kegiatan LKBB seperti ini dan apa posisi yang pernah Anda tempati? Jadi kebetulan saya sudah ikut LKBB sebanyak 3 kali. Yang pertama waktu LKBB PPI Bali tahun 2022, yang kedua event Garuda kemarin, dan yang ketiga kebetulan sekarang ini persiapan. Nah, untuk posisi saya untuk sekarang sebagai danton pasukan SMA Negeri 1. Nah, waktu tahun 2022-nya saya di posisi pasukan kebetulan di sub 5 Banjar 1. Kapan LKBB tahun ini diselenggarakan? Tahun ini kebetulan lagi 1 bulan, yaitu bulan Desember, dan untuk tanggalnya tanggal 15. Gimana kegiatan LKBB tahun ini diselenggarakan? Untuk tempat karena belum TM, jadi saya belum mengetahuinya. Dan siapa penyelenggara kegiatan LKBB yang akan mendatang ini? Untuk penyelenggara ini sama seperti yang tahun lalu, yaitu PPI Provinsi Bali. Dan yang terakhir itu bagaimana perasaanmu saat kamu dipilih untuk menjadi pemimpin dari pasukan? Perasaan saya yang pertama, justru saya takut dikarenakan gimana ya? Saya agak takut untuk memimpin pasukan dikarenakan misalnya saya melakukan kesalahan. Nah, nanti kesalahan itu pasukan saya juga yang menanggung kesalahan saya. Jadi saya lebih cenderung takut. Jadi kesalahan itulah yang membuat saya apa ya, tergoncang gitu. Jadi walaupun saya sudah punya pengalaman seperti pernah jadi danton gerak jalan waktu SMP, pernah jadi danton paskibra kecamatan, tapi saya cenderung ketakutan di event LKBB ini. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara. Sekian dari wawancara saya tutup dengan terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle.